Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul PPT kami, yaitu Demokrasi Indonesia. Presentasi pertama yaitu dimulai dari saya sendiri, Sukraini Anissa Malau, NPM 11, kemudian dilanjutkan dengan teman kami, Sari Ramadhani, NPM 15, kemudian dilanjutkan lagi dengan teman kami, Rema Pasaribu, NPM 25, kemudian dilanjutkan lagi dengan teman kami, Sterli Erdila Ananda Putri, NPM 28, dan terakhir, presentasi terakhir sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh teman kami Mutiara NPM 34. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kraitin atau kratos yang artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai suatu mekanisme dan cita-cita hidup berkelompok dalam organisasi negara yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau disebut sebagai kerakyatan. Sistem demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Falsafah Pancasila atau sistem pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Falsafah Pancasila tidak hanya mengandung nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, namun juga mengandung nilai religius. Hal ini berarti bahwa nilai yang terkandung dalam Pancasila meliputi tanggung jawab kemanusiaan dan sekaligus terhadap Tuhan. Demokrasi Indonesia pada dasarnya telah dilaksanakan bangsa Indonesia sejak dulu sampai saat ini, dan masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam melaksanakan demokrasi secara musyawarah dan mufakat sesuai sila keempat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pengertian demokrasi menurut pendapat ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, Abraham Lincoln. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Atau demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga ada Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara. Yang keempat ada Syedinhawk. Menurut Syedinhawk, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang kelima ada Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung, yaitu semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Di kebanyakan negara demokrasi modern, seluruh rakyat masih merupakan satu kekuasaan berdaulat, namun kekuasaan politiknya dijalankan secara tidak langsung melalui perwakilan. Ini disebut demokrasi perwakilan. Ciri-ciri pemerintahan demokrasi.
Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Yang kelima, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keenam, adanya pers atau media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Yang kedelapan, adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan atau memilih pemimpinan negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat. Yang kesembilan, adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman atau suku, negara, agama, golongan, dan sebagainya. Ini adalah prinsip demokrasi, yaitu pengakuan HAM, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan menurut hukum, jaminan hak individu secara konstitusional, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik, kebebasan berargumen, dan kebebasan berserikat dan berposisi, serta pendidikan politik. Nilai-nilai demokrasi, kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga masyarakat, pandangan hidup demokratis, hidup dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. Selanjutnya adalah kultur demokrasi, yaitu penyelesaian pertikaian dengan damai dan sukarela, menjamin terjadinya perubahan secara damai, pergantian penguasa secara teratur, menggunakan paksaan sesedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan nilai keanekaragaman, penegakan keadilan, memajukan iptek, pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu selanjutnya pokok-pokok demokrasi Indonesia. Yang pertama itu ada mengedepankan musyawarah mufakat, mengedepankan kepentingan umum, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, penyaluran aspirasi rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat, berdasarkan hukum, pemerintah berdasarkan konstitusi, kepala negara atas nama rakyat. Selanjutnya mengakui hak dan kewajiban, memiliki kelembagaan dan pengetahuan wilayah negara, menganggap bahwa demokrasi itu bukan tujuan tapi sarana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya itu ada unsur-unsur demokrasi. Yang pertama itu ada pemilihan umum. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah, di mana rakyat dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Selanjutnya itu ada pemilu harus dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajat di antara partai-partai politik. Yang ketiga itu ada partai politik. Selain sebagai struktur kelembagaan politik ini, anggotanya itu bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik. Partai politik ini adalah sebuah wadah bagi penampung aspirasi rakyat. Peran tersebut ini merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Melalui politik itulah segala aspirasi rakyat yang beberaneka ragam dapat disalurkan secara teratur. Perkembangan demokrasi Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dibagi dalam 4 periode, yaitu periode pertama, yaitu periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Periode kedua yaitu periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Periode ketiga yaitu periode 1966 sampai 1998.
Masa demokrasi Pancasila, era Orde Baru yang merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi kekuasaan. Periode keempat yaitu periode 1999 sampai sekarang. Masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi dengan berakar pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Dinamika demokrasi Indonesia. Sebuah desain besar Indonesia yang demokrasi telah diletakkan dan mulai dijalankan, namun masih menghadapi berbagai kejadian yang belum mencerminkan kehidupan demokratis yang cerdas dan bermakna. Penggunaan kebebasan masih sering melampaui batas kepatuhan dan hukum serta bahkan ada yang mengarah ke anarki. Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dengan cara yang tidak berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan. Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis, misalnya pilkada, acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami meminta maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.